Puji Tuhan, selamat pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021. Baik, pagi ini saya ajak kita menjumpai buku Ibrani pasal 11 ayat pertama dan ayat yang kedua. Di situ firman Tuhan katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Puji Tuhan, kita kembali diingatkan tentang iman yang kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dikatakan tadi, iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Dan oleh iman itulah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ada suatu bukti yang telah dinyatakan melalui nenek moyang kita. Sebab itu kita melihat dalam Alkitab kita sangat jelas. Begitu banyak nasihat-nasihat firman Tuhan yang mengajar kepada kita sebagai orang percaya supaya kita jadi anak Tuhan, boleh hidup di dalam iman kita kepada Tuhan yang jelas. Karena tanpa iman, dalam buku Ibrani 11 ayat yang ke-6, tidak ada orang bisa berkenan kepada Allah kalau tanpa iman. Nah, sebab itu kita melihat iman adalah memberikan bukti kepada kita melalui orang-orang tua dalam iman, yaitu Abraham dan banyak lagi orang-orang percaya yang telah menjadi contoh sebagai bukti, ya. Mereka contoh bukti untuk diperhatikan oleh kita. Kita bisa lihat dalam Yakobus pasal 2 dikatakan ayat 21 sampai 22 dikatakan, bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, sebagai orang percaya kita melihat iman itu dibuktikan dari perbuatan kita. Iman itu dibuktikan dari satu perbuatan yang dilakukan oleh Abraham. Dan itu dicatat menjadi contoh, menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Sehingga iman saya pun harus saya bangun dalam perbuatan. Iman saudara, iman kita semua harus dibuktikan dari perbuatan-perbuatan kita. Karena hal itu sangat jelas dikatakan di dalam Alkitab kita. Dalam buku Yakobus pasal 2 ayat 25 dikatakan, ini seorang perempuan kafir, perempuan yang tidak baik. Tetapi karena perbuatannya, karena percaya, dia mendapatkan keselamatan. Di situ dalam buku Yakobus pasal 2 ayat 25 berkata, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menorong mereka lolos melalui jalan yang lain. Kita jumpa seorang wanita yang menurut pandangan umum dia tidak punya nilai apa-apa, dia hanya untuk melayani kebutuhan sesaat. Tetapi karena dia punya iman, dan imannya itu disertai dengan perbuatan, maka iman yang disertai dengan perbuatan itu menyelamatkan dia, menolong dia, memberi kontribusi positif daripada mati konyol dengan penghuni Yeriho. Kita melihat, sebab itu dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati,
Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kita melihat memang iman adalah sesuatu yang kita harapkan, yang kita belum lihat. Tetapi dari perbuatan kita terhadap yang kita belum lihat, bagaimana hormat kita kepada sesuatu yang kita belum lihat, maka itu menjadikan bukti bahwa kemudian Tuhan menjawab. Nah, sebagai orang percaya, kita seringkali percaya Tuhan ada. Kita punya sikap, kita hormati Tuhan melalui ibadah kita, melalui doa kita, melalui pelayanan kita, tapi sayangnya kita tidak percaya perbuatan Tuhan. Biar Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, yang kita buat dengan hormat, tetapi untuk melihat perbuatannya seringkali kita ragu. Pikiran kita berkata, mungkinkah itu terjadi? Bisakah itu terjadi? Kita melihat ada seorang perwira yang mendampingi raja, ajudan yang mendampingi raja. Ketika mereka dikepung kampungnya, dan seorang nabi Tuhan katakan, besok kita akan makan dengan makanan yang cukup nyaman, dengan harga yang relatif murah. Perwira itu berkata, sekalipun Tuhan itu tinggal di sorga, dia buat tingkap-tingkap langit, tapi besok tidak mungkin itu terjadi. Karena dia tahu bagaimana bisa menghadirkan kebutuhan pokok di dalam keadaan terkepung. Dia tahu berapa besar kekuatan pasukan yang mereka miliki. Mereka tahu dan dia tahu kemampuan mereka untuk melawan musuh yang sedang mengepung kampung itu. Sebab itu perwira itu dia katakan tidak mungkin besok bisa seperti itu. Tapi Nabi Tuhan katakan besok kau hanya bisa lihat tapi kau tidak bisa nikmati. Dan itulah kenyataan yang terjadi terhadap perwira yang menjadi ajudan raja. Dia mati terinjak-injak karena orang berebutan mengambil rezeki yang ada di depan mereka. Ini adalah satu bukti bahwa iman menuntut perbuatan. Seringkali kita percaya Tuhan ada, kita percaya Tuhan Maha Kuasa, kita percaya Tuhan dahsyat, tetapi kita tidak percaya untuk sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi di depan kita. Hal inilah yang harus kita waspadai dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Walaupun jelas Ibrani katakan iman itu percaya yang belum kita lihat, mengharapkan sesuatu yang belum nyata. Tetapi itu bukan hanya didiamkan dalam hati, tetapi itu direfleksikan, dinyatakan melalui perbuatan kita. Sebab itu kita menemukan Abraham melakukan apa yang dia percayai, Rahab melakukan apa yang dia percayai, dan iman mereka memberi bukti kepada kita bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Sebab itu kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita jangan jadi anak Tuhan, orang percaya yang percaya kepada Tuhan tapi ragu atas pertolongan Tuhan, ragu atas perbuatan Tuhan yang Tuhan bisa kerjakan segala hal yang luar biasa. Alkitab katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi bagi kepala kita banyak kali kita rasa mustahil Tuhan bisa bikin itu. Mustahil kita diberkati, mustahil kita ditolong, mustahil kita dapat jalan keluar, karena tidak ada dasar yang jelas untuk kita bisa keluar dari masalah. Tidak ada dasar yang jelas untuk kita melihat siapa orangnya yang akan menolong kita. Sebab itu mari kita mau datang kepada Tuhan supaya kita tidak hanya percaya tentang Tuhan dan keberadaan Tuhan,
tapi kita juga bisa percaya kesanggupan dan kemampuan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kita belum lihat, sesuatu yang kita harapkan itu menjadi suatu kenyataan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari yang baru ini Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami membangun iman yang benar, yaitu iman yang disesuaikan dengan perbuatan yang kami harus kerjakan. Karena kami tahu iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapa, tolong kami supaya kami bukan jadi orang Kristen yang hanya percaya adanya Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang hanya tahu Tuhan itu ada, tetapi tidak berani percaya segala kemampuan, segala kekuatan, segala hal yang Tuhan akan kerjakan dengan kehidupan ini. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami bukan hanya sekedar percaya Tuhan ada, tapi kami percaya untuk melihat mujizat itu menjadi nyata. Sebab itu tolong kami Bapa, biarlah sepanjang hari ini, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.